Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pelaksana yang beranggotakan Ridho Ilham, Daniswar Dafa, Hanafi Hanan, Afanda Ahmad, Ziyadatan Ilmi, Fawaz Zaki, Fabian Fajar, Muhammad Al-Fati, Naufal Rafi, dan Zain Zaki akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk tugas video pramuka. Sejarah pramuka dunia. Kalau kita mempelajari sejarah pendidikan kepramukaan, kita tidak dapat lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan kepramukaan sedunia, Lord Robert Baden-Powell of Gilwell. Hal ini disebabkan pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan. Riwayat hidup Baden-Powell. Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari tahun 1857 dengan nama Robert Stephenson Smith. Ayahnya bernama Powell, merupakan seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang sangat berpengaruh pada kegiatan kepramukaan banyak sekali dan menarik. Di antaranya adalah yang pertama, karena ditinggal oleh bapak sejak kecil, maka ia mendapatkan pembinaan watak ibunya. Yang kedua, dari kakaknya, ia mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lain. Yang ketiga, sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka bermain musik, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga ia disukai oleh teman-temannya. Yang keempat, pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada resimen 13 kavaleri, yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Yang kelima, terkepung bangsa Boer di Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makanan. Yang keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Aid to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. William Smith, seorang pemimpin Boys Brigade di Inggris, meminta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggillah 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Sejarah kepramukaan sedunia. Pada awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scouts. Pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Dan pada tahun 1912, beliau menikah dengan Olive Claire Soames yang dianugerahi 3 orang anak. Pada tahun ini juga karena bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB, Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tahun 1929. Baden-Powell meninggal tanggal 8 Januari 1941 di Nyeri, Kenya, Afrika. Kemudian kita akan membahas mengenai Jambore Dunia. Pada tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai babak pandu dunia atau Chief Scout of the World.
Berikut adalah Jambore yang dilaksanakan di 27 negara. Tahun 1924, Jambore 2 di Ermelanden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambore 3 di Eropa, Birkenhead, Inggris. Tahun 1933, Jambore 4 di Godolo, Budapest, Hongaria. Tahun 1937, Jambore 5 di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda. Tahun 1947, Jambore 6 di Maison, Prancis. Tahun 1961, Jambore 7 di Salzkammergut, Austria, dan lain-lain. Tahun 1914, beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919. Dari sahabatnya yang bernama W.F. de Bois Maclaren, beliau mendapat sebidang tanah di Chingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Girwell Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nielsen, Inggris, Majen B.C. Spry, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.P. Lund. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Laszlo Nagy sebagai Sekjen. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Scouting yang di Indonesia dikenal dengan istilah kepramukaan dikembangkan oleh Lord Baden-Powell sebagai cara membina kaum muda di Inggris yang terlibat dalam kekerasan dan tindak kejahatan. Beliau menerapkan scouting secara intensif terhadap 21 orang pemuda dengan berkemah di Pulau Bronsey selama 8 hari pada tahun 1907. Pengalaman keberhasilan Baden-Powell sebelum dan sesudah perkemahan di Bronsey ditulis dalam buku yang berjudul Scouting for Boy. Melalui buku Scouting for Boy itulah kepanduan berkembang termasuk di Indonesia. Pada kurun waktu tahun 1950 sampai 1960, organisasi kepanduan tumbuh semakin banyak jumlah dan ragamnya. Bahkan di antaranya merupakan organisasi kepanduan yang berafiliasi pada partai politik. Tentunya hal itu menyalahi prinsip dasar dan metode kepanduan. Keberadaan kepanduan seperti ini dinilai tidak efektif dan tidak dapat mengimbangi perkembangan zaman, serta kurang bermanfaat dalam mendukung pembangunan bangsa dan pembangunan generasi muda yang melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa. Memperhatikan keadaan yang demikian itu dan atas dorongan para tokoh kepanduan saat itu, serta bertolak dari ketetapan MPRS nomor 2 tahun 1960, Presiden Soekarno selaku mandataris MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 memberikan amanat kepada pemimpin Pandu di Istana Merdeka. Beliau merasa berkewajiban melaksanakan amanat MPRS untuk lebih mengefektifkan organisasi kepanduan sebagai satu komponen bangsa yang potensial dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, beliau menyatakan pembubaran organisasi kepanduan di Indonesia dan meleburnya ke dalam suatu organisasi gerakan pendidikan kepanduan yang tunggal, bernama Gerakan Pramuka, yang diberi tugas melaksanakan pendidikan kepanduan kepada anak-anak dan pemuda Indonesia. Gerakan Pramuka dengan lambang tunas kelapa dibentuk dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961. Tanggal 20 Mei 1961. Meskipun Gerakan Pramuka keberadaannya ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 238 tahun 1961,
Namun secara resmi Gerakan Pramuka diperkenalkan kepada khalayak pada tanggal 14 Agustus 1961, sesaat setelah Presiden Republik Indonesia menganugerahkan Panji Gerakan Pramuka dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 428 tahun 1961. Sejak itulah, maka tanggal 14 Agustus dijadikan sebagai hari ulang tahun Gerakan Pramuka. Perkembangan Gerakan Pramuka mengalami pasang surut dan pada kurun waktu tertentu kurang dirasakan pentingnya oleh kaum muda. Akibatnya, pewarisan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila dalam pembentukan kepribadian kaum muda yang merupakan inti dari pendidikan kepramukaan tidak optimal. Menyadari hal tersebut, maka pada peringatan Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka ke-45 tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan revitalisasi Gerakan Pramuka. Pelaksanaan revitalisasi Gerakan Pramuka yang antara lain dalam upaya pemantapan organisasi Gerakan Pramuka telah menghasilkan terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Sekian yang kelompok kami dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.